Supporter Indonesia dan warga lokal Jepang nyanyi lagu Steku, goyang bareng di depan Stadion Suita, Osaka. Sebuah pemandangan hangat dan tak terduga terjadi di halaman depan Suita City Stadium, Osaka, Jepang, jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ratusan supporter Indonesia yang mengenakan atribut merah putih bergabung dengan warga lokal Jepang, bernyanyi dan bergoyang bersama mengikuti lagu dangdut khas Indonesia, Stecu. Lagu yang viral di kalangan pecinta musik dangdut tanah air itu diputar melalui speaker portabel yang dibawa fans dari Jakarta. Tak butuh waktu lama, puluhan warga lokal yang awalnya hanya menonton dari kejauhan mulai ikut bergoyang mengikuti irama koplo sambil tersenyum. Anak-anak Jepang pun pak ceria menari kecil. Bahkan ada yang ikut meneriakkan merah putih, mengikuti aba-aba fans Indonesia. Ini luar biasa. Saya belum pernah lihat fans sepak bola seperti ini. Mereka tidak hanya datang nonton, tapi membawa budaya, musik, dan makanan dari negara mereka. Ucap Riku Hasegawa, warga Osaka yang ikut berjoget di tengah kerumunan. Tak hanya bernyanyi, para supporter Indonesia juga membagikan oleh-oleh makanan khas Nusantara seperti rendang, keripik balado, kue lapis, dan tempe goreng kepada warga lokal yang lewat. Respon warga sangat antusias. Saya suka rendang. Saya mau belajar cara membuatnya, ujar Yui Nakamoto, ibu rumah tangga asal Sakai yang mencoba rendang untuk pertama kalinya. Fenomena ini membuat warga Jepang merasa tersentuh. Banyak dari mereka menyampaikan terima kasih kepada fans Indonesia karena telah membawa keceriaan dan kehangatan ke Osaka. Orang Indonesia baik dan ramah. Kami ingin tahu lebih banyak soal budaya kalian, ujar seorang pemuda Jepang sambil menikmati onde-onde. Jepang mengalami fenomena luar biasa di luar nalar sepak bola Asia Timur. Sejak Minggu pagi, Laple Tabanamam, kawasan sekitar Suita City Stadium di Osaka berubah total. Bukan lagi dipenuhi supporter Jepang yang tenang dan teratur, melainkan membuncah oleh lautan merah putih yang datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka adalah supporter Timnas Indonesia yang membanjiri kota demi mendukung Garuda di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang mengejutkan, para fans Indonesia tidak hanya datang membawa semangat, tapi juga budaya hiburan khas tanah air, mulai dari dangdutan massal, kostum adat dari Sabang sampai Merauke, hingga pementasan atraksi seni jalanan seperti kuda lumping dan tarian saman. Osaka pun untuk sesaat serasa pindah lokasi ke tengah-tengah Festival Rakyat Indonesia. Saya pikir ini konser atau festival budaya. Tapi ternyata ini hanya fans Indonesia yang mau nonton bola. Gila, ujar Rika Tanaka, seorang pengunjung lokal Jepang yang terkesima melihat ratusan orang berjoget diiringi musik dangdut koplo versi remix di pinggir jalan. Macet total, polisi Jepang kerahkan unit kemacetan terjadi di sejumlah titik vital sekitar Suita Stadium, seperti Jalan Nagisa, Jalan Senri, dan beberapa simpang dekat stasiun Yamada. Polisi Jepang tampak kewalahan mengatur lalu lintas karena jumlah kendaraan pribadi dan bus pariwisata yang mengangkut supporter Indonesia terus berdatangan sejak Sabtu malam. Biasanya jalanan seperti ini sepi dan lancar, tapi hari ini semua penuh. Kami tidak menyangka akan seramai ini. Bahkan fans Jepang pun tidak sebanyak ini saat timnas kami bertanding, kata Kojiro Sato, petugas keamanan lalu lintas Osaka. Tak hanya kendaraan, kereta bawah tanah subway pun ikut penuh sesak. Supporter Indonesia terlihat menyesaki gerbong sambil menyanyikan yel-yel Garuda di Dadaku, Indonesia Tanah Air Beta, hingga lagu dangdut viral seperti Ojo Dibanding Ke, Cinta Tak Terbatas Waktu, hingga Jaran Goyang. Dangdutan pecah kostum tradisional bikin Jepang terkesima. Yang paling mencolok dari euforia supporter Indonesia adalah kreativitas mereka dalam mengekspresikan dukungan. Tak hanya mengenakan jersey timnas, banyak fans yang datang dengan mengenakan pakaian adat, seperti baju bodo dari Makassar, kebaya dari Jawa, ulos dari Sumatera Utara, dan bahkan pakaian Dayak lengkap dengan aksesorinya. Tak berhenti di situ, sejumlah komunitas Indonesia di Jepang menggelar pentas musik dangdut langsung, dengan sound system portable dan orkes mini yang didatangkan khusus dari Tokyo. Di pinggir jalan, seorang penyanyi dangdut berparas ayu menyanyikan lagu Goyang Nasi Padang, yang langsung mengundang ratusan orang berjoget bersama.
Ini pertama kali saya melihat fans sepak bola berpakaian seperti hendak pesta pernikahan atau perayaan nasional, tapi mereka tetap menyanyi dan berjoget. Luar biasa, ungkap Hiroshi Nakamura, supporter Jepang yang ikut berjoget mengikuti irama koplo sambil mengibarkan bendera Jepang dan Indonesia berdampingan. Fans Jepang ikut menari, anak-anak lokal minta diajar joget. Pemandangan unik lainnya adalah antusiasme fans Jepang dari berbagai usia ikut bergoyang. Beberapa di antaranya bahkan meminta diajari-jari cara berjoget dangdut. Anak-anak kecil Jepang tampak ceria menirukan goyangan sakit pinggang ala goyang itik. Sementara kalangan manula Jepang ikut bertepuk tangan di pinggir jalan sambil tersenyum bahagia. Orang Indonesia sangat ramah dan menyenangkan. Mereka tidak hanya datang untuk menonton bola, tapi juga menyebarkan kebahagiaan. Ini pengalaman luar biasa, ujar Yui Shibata, seorang mahasiswi dari Kyoto University yang hadir bersama pacarnya. Taman kota disulap jadi panggung hiburan rakyat. Taman Nagisa dan beberapa ruang publik di sekitar stadion kini disulap bak panggung rakyat Indonesia. Para supporter membuka tikar, memasang bendera, menyetel musik, dan menggelar sajian makanan khas seperti rendang, sate ayam, nasi uduk, hingga gorengan. Panggung dadakan dengan banner bertuliskan "Dari Indonesia untuk Dunia" dibangun oleh komunitas WNI di Jepang. Beberapa pengisi acara membawakan tarian tradisional seperti Jaipong, Saman, dan Reok Ponorogo. Reaksi warga lokal sangat positif. Bahkan beberapa media Jepang meliput langsung dan menyiarkannya di televisi nasional. Ini tidak seperti pertandingan sepak bola. Ini seperti festival ASEAN di pusat kota Osaka. Tapi semua yang tampil adalah orang Indonesia, ujar reporter Fuji TV. Supporter Indonesia tetap tertib, polisi Jepang tersentuh. Meski tumpah ruah dan ramai luar biasa, supporter Indonesia tetap menunjukkan disiplin dan ketertiban. Mereka menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menghormati lalu lintas, dan tidak membuat keributan yang merugikan publik. Petugas kebersihan dan polisi Jepang menyampaikan rasa salut atas kedisiplinan tersebut. Mereka menyebut fans Indonesia adalah contoh fans sepak bola yang meriah, namun tetap bertanggung jawab. Setelah acara dangdut, mereka langsung bersih-bersih. Mereka bahkan membawa kantong sampah sendiri. Ini tidak biasa untuk fans luar negeri, ujar Kapten Aoyama dari Osaka Metropolitan Police. Efek ekonomi. Hotel penuh, UMKM lokal raup cuan. Dampak ekonomi dari serbuan fans Indonesia pun tak bisa disepelekan. Menurut laporan Asosiasi Pengusaha Osaka, tingkat hunian hotel mencapai 97%, dan sebagian besar tamunya berasal dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Warung makanan lokal, toko oleh-oleh, serta transportasi umum mengalami peningkatan pendapatan drastis. Bahkan beberapa toko sengaja memasang tulisan "Selamat datang supporter Indonesia". Dalam bahasa Indonesia, kami biasanya menjual 30 bento per hari. Tapi hari ini kami habis 200 dalam 3 jam. Terima kasih Indonesia, ujar Tatsuya, pemilik kedai makanan di dekat stadion. JFA dan pemerintah Osaka beri apresiasi. Presiden JFA Tsuneya Sumiyamoto secara resmi menyampaikan apresiasi kepada fans Indonesia yang telah membawa warna dan semangat luar biasa ke Jepang. Dalam konferensi persnya, ia menyebut bahwa supporter Garuda berhasil membawa budaya positif, semangat persaudaraan, serta nilai-nilai luhur bangsa Asia. Kami tidak menyangka Indonesia akan membawa festival dan cinta bersama mereka. Ini pelajaran besar bagi kami. Jika kami bertemu lagi di masa depan, kami akan pastikan semua supporter Indonesia bisa kami sambut dengan fasilitas terbaik, kata Miyamoto. Pemerintah Osaka pun turut memberikan pernyataan resmi, menyebut bahwa kunjungan besar-besaran fans Indonesia adalah momen bersejarah dalam hubungan diplomatik dan budaya antar negara. Kesimpulan, sepak bola bukan sekadar skor, tapi festival budaya. Kondisi terkini di sekitar Suita Stadium Osaka menjelang laga Indonesia versus Jepang. Kini bukan hanya soal siapa yang akan menang, melainkan soal bagaimana sepak bola mampu menyatukan bangsa-bangsa melalui budaya dan semangat damai. Supporter Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya datang untuk berteriak di tribun, tapi juga untuk menghadirkan Indonesia di tanah asing, membuat warga lokal tersenyum, ekonomi lokal tumbuh, dan budaya Nusantara bersinar. Dengan dangdutan, pakaian adat, makanan khas, hingga nilai-nilai gotong royong, supporter Garuda telah membawa satu pesan besar. Indonesia adalah kekuatan baru bukan hanya di sepak bola Asia, tapi juga di hati rakyat dunia.